Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, di kesempatan ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang mengembangkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah sebagai kepribadian guru. Langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu akan dibacakan oleh Fitria Ningrum. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian iman, pengertian takwa, dan pengertian akhlak mulia. Nah, yang pertama yaitu pengertian iman. Iman menurut bahasa ialah percaya, keyakinan, ketetapan hati, atau keteguhan hati. Nah, iman ini berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana yu'minu imanan yang artinya beriman atau percaya. Nah, percaya dalam bahasa Indonesia ialah percaya atau yakin bahwa sesuatu yang diyakini itu memang benar atau nyata adanya. Ada juga menurut Dr. Randes Jainuddin dalam bukunya Pahala dalam Islam, iman itu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amadun bil arkan. Nah, iman itu menetapkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Nah, itulah pengertian dari iman. Nah, yang kedua yaitu pengertian takwa. Takwa secara bahasa adalah menjaga, menghindari, menjauhi, dan ada juga yang mengartikan dengan takut. Maka takwa berarti takut kepada Allah. Karena ketakutan itu, maka ia harus mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sekarang menurut istilah, bertakwa kepada Allah adalah memelihara atau menjaga diri dari murka Allah dan siksaannya. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, sekarang ada sifat-sifat orang yang takwa. Nah, sifat-sifat orang yang takwa tersebut diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, itulah pengertian dari takwa. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian akhlak mulia. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang bermakna perangai atau tabiat. Nah, menurut KBBI 1989, budi pekerti ialah tingkah laku, perangai, akhlak, budi pekerti mengandung makna perilaku yang baik, bijaksana, dan manusiawi. Adapun akhlak secara istilah menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Nah, itulah pengertian dari akhlak. Nah, berarti akhlak mulia ialah seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia ialah segala perilaku atau segala perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Fitria Ningrum yang telah memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Hilman Maulidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator iman, takwa, dan akhlak mulia bagi seorang guru dalam melaksanakan profesinya.
Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Dalam pandangan siswa, guru memiliki otoritas, bukan saja otoritas dalam bidang akademis, melainkan juga dalam bidang non-akademis. Oleh karena itu, pengaruh guru terhadap para siswanya sangat besar dan sangat menentukan. Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan belajar siswa. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang terus-menerus pada diri siswa yang bersumber dari kepribadian guru. Karena kepribadian guru sangat berpengaruh terhadap siswa, maka guru perlu memiliki ciri sebagai orang yang berkepribadian matang dan sehat. Di dalam UU SPN nomor 2 1989 pasal ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam berhubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Bab 1 Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter dapat mempengaruhi akhlak mulia peserta didik apabila dilakukan secara integral dan secara simultan di keluarga, kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Orang tua dalam hal ini memiliki peran untuk menanamkan nilai karakter yang menjadi kebiasaan anak untuk berperilaku baik sesuai norma agama maupun norma perilaku yang dapat menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan karakter berbasis kelas. Guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran. Relasi guru pembelajar bukan monolog, melainkan dialog dengan banyak arah sebab komunitas kelas terdiri dari guru dan siswa yang sama-sama berinteraksi dengan materi. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan peranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa. Untuk menanamkan nilai kejujuran, tidak cukup dengan memberikan pesan-pesan moral kepada anak didik, melainkan juga moral ini mesti diperkuat dengan penciptaan kultur kejujuran melalui perbuatan tata peraturan sekolah yang tegas dan konsisten terhadap setiap perilaku ketidakjujuran. Yang keempat yaitu pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Ketika lembaga negara lemah dalam penegakan hukum, ketika mereka yang bersalah tidak pernah mendapatkan sanksi yang setimpal, negara telah mendidik masyarakatnya untuk menjadi manusia yang tidak menghargai makna tatanan sosial bersama. Ada 4 indikator ketakwaan. Yang pertama yaitu kecerdasan sosial. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang artinya sungguh sebelum itu mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan seseorang tidak semata-mata diukur dari hablum minallah, rajinnya ibadah ritual, tetapi harus diimbangi dengan hablum minannas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bergaul dengan manusia lain dan sabar atas gangguan mereka. Orang yang baik adalah orang yang solih ritual dan solih sosial. Solihun li nafsihi wa solihun li ghairi, yang artinya yaitu solih untuk dirinya sendiri dan solih untuk orang lain. Yang kedua yaitu kecerdasan rohaniah. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang rajin sholat malam atau sholat tahajud, melepaskan selimut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW
menginformasikan kepada sahabatnya bahwa bangun malam adalah perilaku dan kebiasaan rutin orang-orang soleh dahulu sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri dari perbuatan dosa dan menghapuskan kesalahan dan dapat menghilangkan penyakit dalam tubuh. Dengan sholat lail, kita bermuhasabah dan menyadari bahwa betapa banyaknya persoalan kehidupan ini yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menonjolkan ikhtiar lahiriah dan kecerdasan intelektual. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, yang terakhir masih tersisa. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun padaku aku akan ampuni. Orang yang memiliki kecerdasan emosional, hatinya mudah empati melihat penderitaan orang lain, dan mudah menerima kebenaran orang lain. Maka ia berjiwa besar, berjiwa permadani, dapat menampung semua karakter manusia, dan jauh dari si kaperdil. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kecerdasan emosional penentu keberhasilan hidup seseorang. Yang keempat yaitu kecerdasan finansial. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya di dalam hartanya ada hak bagi peminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta. Orang bertakwa tidak terjangkit penyakit materialis, yaitu ketika memberi selalu mempertimbangkan untung atau rugi. Ada maksud tersembunyi di balik pemberiannya itu. Ia khawatir jika ia memberi jatuh miskin, takutnya hartanya berkurang, ia tidak dapat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dan mencukupkan rezeki seseorang. Adapun 3 indikator keimanan, yaitu yang pertama bersedia sabar atas semua ujian Allah. Sebagai manusia beriman, siapapun dia, baik dari golongan orang berpunya maupun yang tidak punya apa-apa, pejabat atau orang biasa, ulama atau ustadz sekalipun, semuanya pasti akan diuji. Bukankah orang terpuji karena teruji? Semakin banyak diuji dan ia berhasil dalam semua ujian itu, maka pintu meraih keterpujian tinggal menghitung waktu. Yang kedua yaitu senantiasa bersyukur atas semua karunia Allah. Amal syukur ini sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah, karena ditegaskan dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku padamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Asal yang mendasari adalah iman. Maka amal syukur yang kita lakukan pasti berbuah manis dalam kehidupan kita, sekaligus pembuktian atas keabsahan iman kita. Yang ketiga yaitu ridho dengan setiap ketentuan dan takdir Allah, keikhlasan dan kerelaan atas setiap peristiwa dan kejadian yang dipergilirkan dalam kehidupan kita. Itu menjadi bukti atas keimanan kita di hadapannya. Karena bagaimanapun semua kejadian di muka bumi ini, termasuk pada diri kita, telah ditetapkan jauh sebelum kehidupan ini berlalu, dan semua dalam ilmu, pengetahuan dan izinnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Imam Maulidan yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya itu materi tentang pengembangan iman, takwa beserta akhlak karimah bagi seorang guru dalam menjalankan profesinya. Seorang guru yang berakhlakul mulia, ia pasti bisa mengenal dirinya sendiri, mengevaluasi apa kelebihan serta kekurangan dia, dan lain-lain. Kemudian seorang guru pun harus mengenal dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri itu baik secara jasmania maupun secara rohania. Mengenal diri sendiri secara jasmania yaitu ia mengenal tentang kesehatannya, kebutuhannya, kemudian dan lain-lain. Jika mengenal diri sendiri secara rohania berarti ia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, kemudian sering membaca Quran, serta memperkuat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter seorang guru itu sangat penting karena ia akan menjadi role of model atau yang bisa ditiru oleh peserta didiknya. Maka dari itu seorang guru itu sangat penting untuk harus berakhlak karimah gitu, karena ia akan ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian
yang mengembangkan generasi selanjutnya itu adalah seorang guru. Jadi bagaimana kualitas seorang guru, bagaimana sikap seorang guru akan menentukan generasi selanjutnya. Dan melalui guru pun guru akan membentuk karakter peserta didik, ataupun secara tidak langsung sedikit demi sedikit akan mengubah karakter peserta didik. Walaupun emang kita tahu karakter seorang peserta didik itu tidak bisa dirubah, namun mungkin kita bisa sedikit mengarahkan, lebih memberitahu gitu, dan lain-lain. Kemudian kompetisi seorang guru harus di-upgrade oleh pemerintah, baik secara fasilitas ataupun lain-lain, apalagi khususnya yang berhubungan dengan pengembangan imtah, yaitu iman dan takwa dalam terhadap peserta didik gitu. Pembentukan skill culture yang di lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan iman dan takwa kepada peserta didik. Pembentukan school culture di lingkungan sekolah yang mendukung peningkatan kualitas iman dan takwa seorang guru, diantaranya dapat diusahakan melalui beberapa poin berikut ini. Nah, yang pertama itu ada penataan sarana fisik sekolah yang mendukung proses internalisasi nilai imtah dalam pembelajaran. Kemudian pendirian sarana ibadah yang memadai, yaitu dengan adanya kita mendirikan masjid dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan membaca Al-Quran atau tadarus setiap mengawali KBM atau kegiatan belajar mengajar. Jadi seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka ia bisa memerintahkan peserta didiknya untuk membaca Al-Quran selama 10 menit. Kemudian yaitu memperdengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran pada saat awal masuk, istirahat, maupun saat keluar sekolah di lingkungan sekolahnya gitu, bisa melalui speaker ataupun lain-lain. Kemudian ada pembinaannya secara rutin tentang Al-Quran dan hadis gitu kepada peserta didik ataupun guru. Kemudian ada juga menghubungkan setiap pembahasan disiplin ilmu dengan dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian membiasakan sholat berjamaah, kemudian melaksanakan sholat Jumat di sekolah bagi siswa, dan guru bisa menjadi imamnya ataupun bisa bergilir gitu, mau menjadi imam ataupun menjadi khatib. Kemudian setelah sholat Jumat maka diadakannya tausiah setelah badai Jumatan. Kemudian program guru putri atau siswi-siswi, karena ia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka bisa diadakannya kajian atau tausiah bersama guru-guru putri yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan memberikan hukuman kepada peserta didik yang kesiangan contohnya, atau tidak membawa atribut atau tidak memakai atribut, kemudian tidak mengerjakan tugas, bisa dengan hukumannya itu adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ada juga membiasakan menghentikan semua aktivitas jika sudah masuk sholat gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan sekolah maupun OSIS agar saat adzan berlangsung, adzan berkumandang, maka kita harus menghentikan semua aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan satpam ataupun OSIS dalam melaksanakan perannya gitu, melaksanakan saat berjamaah. Kalau ada yang tidak berjamaah maka ia akan diberikan konsekuensi. Kemudian adanya penataan tempat bagi guru akhwat ataupun ikhwan secara terpisah. Kemudian kajian rutin tentang dunia profesi keguruan dalam perspektif agama, kemudian diadakannya tabligh akbar secara rutin, kemudian pembinaan BTQ baca tulis Quran terhadap guru gitu, bagi guru, tidak hanya seorang peserta didik yang melaksanakan BTQ gitu, guru pun harus ada. Dan yang terakhir adalah mendirikan slogan-slogan motivasi di lingkungan sekolah dan lain-lain. Misalnya bisa dengan dihiasi kaligrafi ataupun ditempeli motivasi-motivasi, kemudian mahfudot dan lain-lain gitu. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua. Dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai mengembangkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah sebagai kepribadian guru. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.